Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Para pemirsa, pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, untuk menguatkan iman kita, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Gemburkan tanah hati kami, sehingga ketika benih firman-Mu jatuh tanah hati kami yang subur, bukan di tanah hati yang berbatu-batu, bukan di semak belukar, pinggiran jalan, atau di tanah yang penuh dengan rumput duri, tetapi benar-benar di tanah hati kami yang subur. Bahkan setiap roh penolakan akan kebenaran firman Tuhan, setiap roh yang coba-coba Tuhan menutup mata rohani kami untuk tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, kami patahkan, kami cabut sampai akar-akarnya, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, setiap penghalang penghambat akan kebenaran firman-Mu, kami cabut, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan telinga seorang murid, hati seorang murid yang mau belajar, yang mau diajar, mendidik oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Para pemirsa, bahkan hamba-Mu secara pribadi, Tuhan memberkati kami di saat kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami di pagi hari ini. Firman-Mu memberikan jawaban atas setiap persoalan yang kami hadapi. Firman-Mu menyembuhkan tulang-tulang kami, menyembuhkan seluruh kehidupan kami, sehingga firman-Mu Tuhan mempersiapkan kami menjelang hari kedatangan-Mu yang semakin singkat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk belajar firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom para pemirsa. Kita akan belajar di pagi hari ini firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yang demikian bunyi firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu bersabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada suatu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitahukan Yesus yang lalu daripada yang telah kami beritakan, atau yang memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil lain daripada yang telah kami terima. Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada terangnya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal perkata-kata, tidakkah demikian dalam hal pengetahuan? Sebab kamu telah menyatakan kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Ya, firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kita untuk bagaimana yang saya bagikan di pagi hari ini di ayat 2 dan 3 ya. Ada 4 poin yang akan kita lihat di pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah judul firman Tuhan di pagi hari ini, tunangan Kristus harus menjaga kesucian hidup ya. Saudara dan saya adalah tunangan Tuhan yang dipertunangkan dengan lewat kematian Yesus di kayu salib. Saudara dan saya sudah ditebus 2000 tahun yang lalu
untuk menjadi tunangannya Tuhan. Saudara dan saya dipilih untuk menjadi tunangannya Tuhan. Ya, di poin yang kedua tadi, ayat 2 itu dikatakan bahwa poin yang pertama ayat 2 itu poin pertama ya, ayatnya yang kedua dikatakan bahwa sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena kamu telah dipertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, kita perhatikan poin pertama, yaitu kita sudah dipertunangkan untuk menjadi mempelai Tuhan dengan cara kita dipertunangkan dengan Tuhan. Itu poin pertama. Kita sudah dipertunangkan dengan Tuhan lewat kematian Tuhan Yesus. Saudara dan saya dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi tunangannya Tuhan. Nah, kita lihat setiap para tunangan, pasangan-pasangan yang mau menikah, mereka harus ada tradisi yang biasanya dilakukan adalah pertunangan. Ya, kenapa mencapai pertunangan? Karena mempersiapkan kehidupan mereka untuk meninggalkan masa muda mereka, meninggalkan lajang mereka. Waktu dalam pertunangan ada hal-hal yang dibuat di dalam pertunangan, ya, sehingga mengikat erat ikatan kekeluargaan, ikatan kekeragaman di dalam memperoleh untuk dalam pertunangan. Sebelum pasangan laki-laki dan wanita untuk mengalami namanya pertunangan, mereka harus saling mengenal satu dengan yang lain, saling menerima satu yang lain. Mereka melewati yang namanya pacaran, ya, selama ada yang 1 tahun, ada yang 3 bulan, ada yang 10 tahun, untuk saling mengenal pribadi masing-masing. Nah, demikian ketika saudara dan saya dipertunangkan dengan Tuhan untuk mengenal pribadi masing-masing, yaitu Tuhan mengenal saudara dan saya, kita juga harus mengenal Tuhan secara pribadi. Apa karakter yang dimiliki oleh tunangan kita. Demikian kita juga harus mengenal karakter Kristus dalam pertunangan kita, sehingga kita tidak salah. Makanya firman Tuhan tadi katakan bahwa mempersiapkan kita supaya menjadi satu pertunangan dengan satu laki-laki, yang berarti kita harus suci, kudus, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ya, poin yang kedua, saudara, kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga, yaitu tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, poin yang kedua adalah untuk mencapai mempelai Tuhan, kita harus menjaga kesucian hidup. Untuk mencapai kepada pertunangan, masuk kepada pelaminan, pernikahan, saudara dan saya harus menjaga yang namanya kesucian hidup. Menjaga pergaulan kita, menjaga hidup kita, pemikiran kita, hati kita. Karena tadi firman Tuhan berkata jangan sampai pikiran kita bisa berbalik. Nah, contoh orang yang sudah bertunangan bisa saja memutuskan pertunangannya karena ada hati yang mendua, menginginkan yang lain, seperti yang dikatakan tadi, seperti Hawa yang diperdayakan oleh iblis, oleh ular, sehingga dimelicik, sehingga membatalkan pertunangan yang Tuhan. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan yang dipersiapkan untuk bertunangan dengan Tuhan. Tuhan adalah mempelai saudara dan saya. Untuk itu kita mempersiapkan hidup kita untuk mencapai satu pertunangan, pasti menyediakan berkat. Untuk sampai duduk ke pelaminan, ada persiapan-persiapan yang kita siapkan, yaitu kita mempersiapkan kehidupan kesucian hati kita untuk memperkuat hubungan kita dan menjaga sampai kepada tingkat pelaminan, sampai pada tingkat pernikahan. Ya, ada banyak proses yang saudara dan saya hadapi, melewati bersama untuk mencapai pernikahan. Jadi tidak gampang saudara dan saya menjadi tunangan Tuhan kalau kita tidak mempersiapkan segala sesuatu di dalam hidup kita untuk mencapai pernikahan tersebut. Poin yang ketiga adalah Yakobus 4 ayatnya yang keempat. Dikatakan begini, hai kamu orang-orang yang setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ya,
Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Jadi yang keempat, yang ketiga adalah sebagai tunangan Kristus, marilah kita tetap setia menanti Tuhan dengan menjaga kekudusan hidup kita. Ya, dengan kita menjaga hidup kita, yaitu mempersiapkan hidup kita menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Kita harus menjaga kehidupan kita, perkataan kita, pemikiran kita, pergaulan kita, sehingga kita tidak disesatkan oleh arus dunia ini dan membuat kita lupa bahwa saudara dan saya adalah tunangan Tuhan. Nah, untuk menjadi tunangannya Tuhan, untuk menjaga kekudusan, untuk menjaga kesetiaan sampai pada akhirnya, itu dibutuh yang namanya proses penantian yang sungguh luar biasa. Saudara bayangkan saja ketika saudara bertunangan dengan suami saudara waktu masih pacaran dan masih kepada pertunangan, saudara menunggu kapan waktu, kapan tanggal yang dijatuhkan untuk pernikahan. Saudara menantikan satu kebahagiaan, sukacita yang luar biasa. Tapi saudara harus melewati yang namanya proses-proses yang lewat prosedur-prosedur, lewat proses-proses yang ada untuk saudara mencapai kepada menikah dan ada dalam pelaminan, dalam perkawinan ini. Nah, demikian dengan saudara dan saya menanti proses-proses pertunangan saudara dan saya dengan anak domba, dengan Tuhan Yesus Kristus. Berarti kita harus mempersiapkan kehidupan kita sehingga kita matang di dalam mengambil satu keputusan, matang di dalam mengambil satu resiko, matang di dalam mengambil satu keinginan untuk bertunangan dengan Tuhan. Berarti kita tidak lagi membangun hubungan dengan dunia ini. Artinya kalau kita membangun hubungan dengan duniawi ini, bagi kita adalah musuh Allah. Untuk itu Allah tidak mau saudara dan saya terus kompromi dengan dunia ini, dengan kejahatan yang ada di dunia ini. Allah itu cemburu, ya. Allah cemburu kalau kita mendua hati, ya. Karena firman Tuhan bilang orang yang mendua hati hidupnya tidak akan pernah memiliki ketenangan. Amin. Untuk itu mari saudara, kita harus mempersiapkan hidup kita karena kita adalah mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan dia harus mempersiapkan segala sesuatu, ya, perhiasan, kecantikan dan sebagainya untuk saat dia mengambil pernikahan, dia banyak persiapan-persiapan pesta untuk bagaimana dia sampai kepada pelaminan. Ya, proses-proses yang akan dia jalani. Nah, untuk itu mari kita siapkan hidup kita. Poin yang keempat adalah saudara, di dalam Matius 25 ayat 10 dibilang, Aku akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang jamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ini berbicara tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Bagaimana ketika mereka mempersiapkan minyak mereka dalam buli-buli, mempersiapkan hidup mereka untuk menyongsong mempelai itu datang. Nah, demikian dengan kehidupan saudara dan saya untuk menyongsong mempelai itu datang. Berarti saudara dan saya harus mempersiapkan pujian penyembahan, mempersiapkan firman dalam hidup saudara dan saya, dan mempersiapkan karakter hidup kita untuk menyambut mempelai kita datang, menyongsong dia dan kita ada bersama dengan dia di dalam perkawinan anak domba. Nah, poin yang keempat ini adalah ketika kita sudah siap di dalam pertunangan kita dengan Tuhan, kita dalam pernikahan kudus maka dengan Tuhan, maka kita harus sudah siap mencapai standarnya Tuhan, mencapai tujuannya Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Nah, untuk itu saudara, perkawinan dengan anak domba tidak gampang. Setiap perkawinan yang kita lihat melewati setiap yang namanya proses, ujian, tantangan. Bisa-bisa kita tidak masuk dalam perkawinan. Bisa-bisa kita gagal di dalam perkawinan, batal dalam pertunangan karena kita memilih hal-hal yang ada di luar sana. Ya, karena tadi firman Tuhan bilang siapa yang bersahabat dengan dunia, dia menjadi musuh Allah. Untuk itu, kalau saudara dan saya menjadi mempelainya Tuhan, mari sungguh-sungguh mempersiapkan kehidupan kita untuk menjelang kedatangan Tuhan yang semakin singkat. Kalau saudara dan saya menjadi tunangannya Tuhan, ingat bahwa saudara dan saya sudah dibayar dengan lunas, ya.
2000 tahun yang lalu di kayu salib. Lewat kematiannya, dia sudah melunasi perkawinan tunangan saudara dan saya. Dan saudara, dan detik itu saudara dan saya sudah dipertunangkan oleh Tuhan, sudah dibeli oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal. Untuk itu mari saudara, jagalah kekudusan, sabar menanti mempelai itu datang, sabar dan setia sampai pada mempelai itu akan datang menjemput saudara dan saya, dan akan ada bersama dengan dia dalam perkawinan anak domba. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini untuk mengingatkan saudara dan saya, mari jaga hidupmu, jaga kekudusanmu, jaga apa yang ada padamu, sehingga saudara tidak akan dicemar oleh apapun, sehingga saudara tidak tercacat belah, mengalami cacat di hadapan Tuhan, tapi benar-benar menjaga kesucian saudara dan saya, karena saudara dan saya sudah dipertunangkan oleh Tuhan, karena sudah dipersiapkan untuk menjadi mempelainya Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, biarlah mengingatkan saudara dan saya untuk tetap menjaga kehidupan saudara dan saya, sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa, kita dalam kekudusan, sampai mempelai itu datang menjemput saudara dan saya ada di dalam kerajaannya yang kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa, mengingatkan kami bahwa kami telah dipertunangkan oleh Engkau lewat kematian-Mu Tuhan, dan Engkau mau supaya kami sabar menanti kedatangan-Mu sebagai mempelai dalam hidup kami. Untuk menantikan Engkau, kami mempersiapkan setiap hari dalam hidup kami, itu kami membangun hubungan yang intim dengan Engkau lewat pujian penyembahan, lewat membaca firman Tuhan, lewat memuji dan menyembah Engkau, lewat merenungkan, bahkan melakukan kebenaran-kebenaran-Mu, bahkan menjaga kesucian hidup kami sampai kepada harinya Engkau menjemput kami menjadi kekasih-Mu, menjadi mempelai-Mu, dan bersama-sama dengan Engkau ada dalam pelaminan, dalam perkawinan anak domba Allah. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini mari ingatkan seluruh para pemirsa, bahkan nama secara pribadi. Tuhan, mari ingatkan kami untuk kami menjaga kehidupan kami, menjaga kekudusan kami menjelang hari-Mu yang semakin singkat ini Tuhan. Agar kami tidak kompromi dengan keadaan dunia ini, kami tidak kompromi dengan dosa, kami tidak kompromi dengan kejahatan, kami tidak kompromi dengan hal-hal yang ada di luar sana. Tetapi kami mau menjaga hidup kami dengan kesucian untuk tidak bercacat celah sampai Engkau datang Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, dan terus bimbing dan ajar kami untuk semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua para pemirsa yang mendengar di pagi hari ini. Biarlah firman menjamah setiap hati mereka yang lemah, dikuatkan, yang hilang pengharapan, berikan pengharapan Tuhan, bahkan yang berduka Engkau hiburkan Tuhan. Bahkan Engkau sendiri Tuhan menjadi perisai bagi setiap kami yang sakit, disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, biarlah firman ini benar-benar tertanam dalam setiap hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semua para pemirsa yang mendengar, bahkan hamba-Mu secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan segala pujian, ucapan syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu berikutnya.